Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak ibu yang ada di kelas ini. Selamat berjumpa kembali dengan ibu dan teman-teman yang lain. Karena kita tahu di masa pandemi kemarin-kemarin kita belajar dari rumah ya. Nah, jadi alhamdulillah sekarang kita bisa tatap muka lagi dan kita bisa bertemu lagi di kelas ini. Dan ibu harapkan kalian semua hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Baik, silakan ketua kelasnya memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, silakan ketua lokalnya. Baik, berdoanya selesai. Sekarang sebelum ibu absen, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, karena penting banget untuk kita mempunyai tujuan pembelajaran setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena agar setelah ibu menjelaskan, ibu ngasih materi, kalian bisa paham, kalian bisa ngerti sama apa yang ibu sampaikan nanti. Itulah pentingnya tujuan pembelajaran. Baik, tujuan pembelajarannya yang akan ibu bacakan yaitu setelah mempelajari materi yang ibu berikan dan ibu jelaskan di depan, nanti siswa diharapkan mampu untuk yang pertama menentukan gagasan pokok pada teks yang ada pada buku LKS kalian, dan yang kedua siswa mampu menyebutkan macam-macam hak dan kewajiban terhadap penggunaan listrik. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tujuannya yaitu siswa mampu untuk melakukan atau menentukan penafsiran pada perkalian dan pembagian. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya ibu akan mengabsen siapa saja yang tidak hadir dan siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Baik, untuk yang pertama Nur Alimah hadir, Bu. Yang kedua Rizky hadir. Yang ketiga Tanisa. Oke, kita sudah absen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini sudah tahukah hari ini kita mau belajar apa? Belum, kok belum tahu. Baik, sebelum memulai pelajaran, ibu mau buku LKS, buku tulis, pensil dan penghapusnya silakan dinaikkan di atas mejanya masing-masing ya. Jadi semuanya mengeluarkan buku LKS-nya, buku kecilnya, pensilnya dan penghapusnya. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan keempat ini yaitu tentang manfaat energi listrik. Nah, silakan dibuka di halaman 17 pada buku LKS-nya ya. Baik, kalau sudah, sebelum ibu menjelaskan materi tentang manfaat energi listrik, ibu mau bertanya dulu nih sama kalian yang ada di sini, siswa-siswa ibu. Ada yang tahu nggak pengertian dari listrik? Ayo, pertemuan kemarin ibu sudah sampaikan melalui Google Meet sedikit tentang listrik, karena pada pertemuan 4 hari ini kan ibu bilang kemarin kita akan mempelajari tentang manfaat energi listrik. Jadi sebelum masuk ke materinya, ibu mau tanya dulu, pengertian listrik itu apa? Ya, betul. Listrik merupakan kebutuhan utama rakyat Indonesia, masyarakat di tempat sekitar kita. Kalau kita mau kasih hidup lampu kan harus membutuhkan listrik. Kalau mati lampu kalian senang gelap-gelapan? Enggak kan?
Nah, jadi listrik itu penting ya, penting untuk kita gunakan dengan hemat. Jangan sesekali memboros akan listrik. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 17 tentang manfaat energi listrik. Kalian lihat bukunya sambil Ibu bacakan ya. Bacalah teks di bawah ini. Manfaat energi listrik. Listrik merupakan kebutuhan utama rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari pun, manusia mengandalkan listrik. Mulai dari memasak, belajar, dan masih banyak lagi lainnya. Manusia membutuhkan energi listrik untuk kehidupannya. Banyak sekali manfaat energi listrik untuk kehidupan. Energi listrik bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Dahulu kala, saat energi listrik belum masuk ke desa-desa, penerangan hanya dilakukan menggunakan lampu minyak biasa. Saat ini, harga minyak bumi mahal, sehingga manfaat minyak bumi atau minyak tanah makin langka dan makin mahal. Nah, energi listrik dijadikan sebagai sumber energi. Mengapa dijadikan sebagai sumber energi? Ada yang tahu? Disebut sebagai sumber energi itu karena listrik bisa dijadikan sebagai penghasil energi. Misalnya, sumber energi untuk menghidupkan berbagai macam peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik lainnya. Peralatan rumah tangga itu seperti di rumah pasti mama kalian punya mesin cuci kan? Nah, untuk menyuci menggunakan mesin cuci itu diperlukan listrik. Kalian nonton di rumah, nonton TV pasti membutuhkan listrik juga untuk menyalakan TV. Nah, TV termasuk peralatan elektronik. Sarana hiburan bisa menggunakan energi listrik karena banyak alat dan media hiburan yang menggunakan listrik. Misalnya, manfaat sosial media dari smartphone atau handphone, PlayStation. PlayStation di sini PS ya. Pasti di sini banyak yang main PS sama bapaknya kadang kan, atau game. Game juga di sini pasti banyak yang main game. Nah, itu semua pasti membutuhkan listrik. Listrik bisa dijadikan sebagai sumber panas karena arus listrik bisa mengalir dengan manfaat nikel atau elemen-elemen pemanas yang bisa menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan inilah yang digunakan dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semuanya sudah baca, semuanya sudah lihat di situ tadi materi tentang manfaat energi listriknya. Sekarang itu sudah Ibu bacakan, kalian sudah lihat juga, kalian sudah baca dari hati. Sekarang Ibu kasih latihan dulu ya. 1, tulis di buku kecilnya, lalu nanti dicari jawabannya ya. Tugasnya itu bacalah kembali teks manfaat energi listrik di atas dan temukan gagasan pokok di setiap paragraf dalam teks di atas. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf, tapi yang kalian cari dari paragrafnya itu dari paragraf 1 sampai 3 aja deh. Karena baru pemulaan kan tatap mukanya, jadi dari paragraf 1 sampai 3 dicari gagasan pokoknya. Setelah itu tulis jawabannya di buku. Kalau sudah, kita lanjutkan. Sudahkah semuanya menulis latihannya? Oke, sudah ya. Nah, baik. Sekarang lihat materi pembelajaran tentang hak dan kewajiban terhadap penggunaan listrik. Ya. Di sini Ibu bacakan dulu ya kayak tadi ya, supaya kalian bisa menyimak, bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Semuanya lihat ya yang Ibu baca. Hak dan kewajiban terhadap listrik. Dengan energi listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan handphone, menyetrika, menyalakan lampu agar ruangan rumah menjadi tidak gelap saat malam hari, dan lain-lain. Mengingat pentingnya energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, kita berhak untuk mendapatkan energi listrik.
Akan tetapi, kita juga berkewajiban untuk menghemat penggunaan energi listrik. Itulah tadi di awal kenapa Ibu sampaikan kita harus benar-benar menghemat energi listrik, tidak boleh boros, ya. Berikut beberapa kewajiban kita terhadap energi listrik. Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya. Misalnya, pada saat menyalakan televisi atau radio, kita tidak membiarkannya tetap hidup sementara kita sudah tidak menonton atau mendengarkan siaran radio. Nah, di sini pasti sering nih ada yang menyalakan TV tapi tidak langsung dimatikan TV-nya. Pasti ada, itu kebiasaan yang tidak baik ya, itu memboros listrik. Yang kedua, menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak terlalu sering menggunakan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. Jadi yang mau nyetrika baju sekolahnya itu suruh mamanya sekalian satu hari tuh sekali nyetrika ya, dari baju hari Senin, hari Rabu batik ya, Rabu batik, terus tuh Senin tuh putih merah, terus tuh sekalian baju olahraganya, tapi biasanya baju olahraga itu tidak kusut ya. Yang keempat, tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun tidur di pagi hari. Nah, hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dari kewajiban pasti muncul hak, dan sebaliknya, dari hak pasti muncul kewajiban. Setiap orang harus tahu hak dan kewajibannya. Seperti sekarang, kalian itu mempunyai kewajiban untuk bersekolah, dan kalian pasti juga mempunyai hak untuk belajar di sekolah. Baik. Tadi sudah ada tugas pertama. Sekarang Ibu kasih tugas yang kedua. Di situ di halaman 18 ada mari berlatih 16. Nah, silahkan kalian kerjakan karena itu gambar. Silahkan dikerjakan langsung di buku LKS-nya. Berilah tanda centang pada gambar yang menjalankan kewajiban terhadap energi listrik dan berilah tanda silang pada gambar yang tidak menjalankan kewajiban terhadap energi listrik. Jadi, berikan tanda centang sama gambar yang menghemat energi listrik dan berikan tanda silangnya pada gambar yang tidak menjalankan kewajiban untuk menghemat listrik atau memboros listrik ya. Baik, itu tugas kedua tadi. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, penafsiran pada perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita belajar berhitung. Cara pengerjaan hitung dengan tafsiran adalah menaksir terlebih dahulu masing-masing bilangan ke puluhan terdekat dan ratusan terdekat, kemudian mencari hasil pengerjaannya. Nah, di sini maksudnya itu menafsir terlebih dahulu masing-masing bilangan ke puluhan terdekat. Menafsir ke puluhan terdekat itu, misalnya contohnya 75. Nah, 75 itu kita bulatkan ke puluhan terdekat seperti 80 karena di atas 5 dia pasti akan dibulatkan ke angka tertinggi. Tetapi jika angkanya itu 73, itu akan dibulatkan ke angka 70. Mengapa ke angka 70? Karena 74 tidak melebihi angka 5. Jadi dia harus dibulatkan ke puluhan yang terendah. Nah, sekarang Ibu kasih contoh dulu tentang menafsir hasil perkalian. Contohnya 74 dikali 83 sama dengan N. Nah, berapakah tafsiran nilai N? Baik, cara pengerjaannya itu seperti ini. 74 itu tadi di atas 5 atau tidak? Ya, betul. 74 itu di bawah 5. Jadi 74 dibulatkan menjadi 70. Sedangkan 83 juga di bawah angka 5 karena 3 itu pasti di bawah 5. Jadi dibulatkan menjadi 80. Sehingga 74 dikali 83 menjadi 70 dikali 80. Hasilnya sama dengan
5.600. Jadi taksiran nilai N adalah 5.600. Nah, sudah tahu bagaimana menaksirkan hasil perkalian? Jangan paham-paham aja ya. Kalau nggak paham silakan ditanyakan. Sekarang menafsirkan hasil pembagian. Contohnya di sini 86 dibagi 28 sama dengan N. Berapakah tafsiran hasil nilai N? Nah, sekarang ibu tanya, 86. 6 itu di atas 5 atau tidak? Benar, di atas 5. Jadi selanjutnya 28. 28 itu 8-nya di atas 5 atau tidak? Ya, di atas 5. Jadi dia akan dibulatkan ke puluhan tertinggi. Jadi 86 dibulatkan menjadi 90 karena 90 mendekati 86. 28 dibulatkan menjadi 30 karena mengapa dibulatkan menjadi 30? Ya, benar. Karena 28 itu mendekati angka 30. Sekarang hitung. 86 tadi dibagi 28 itu setelah hasilnya dibulatkan menjadi 90 dibagi 30. Nah, sekarang kalian silakan hitung 90 bagi 30 berapa? Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangannya. Ya, Alima silakan. Benar, hasilnya adalah 3. Jadi, taksiran nilai N itu adalah 3. Nah, kalau untuk materi tentang penaksiran pada perkalian dan pembagian ini, ibu ndak kasih soal, tapi ibu ada tugas di rumah untuk kalian. Nah, tugasnya itu yaitu apa? Ayo. Dilihat halaman 19 ya. Kegiatan bersama orang tua. Jadi PR-nya ini, pekerjaan rumahnya boleh dibantu bersama orang tua karena melibatkan orang tuanya. Ceritakan pengalamanmu pada orang tuamu dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak di rumahmu atas penggunaan listrik. Ceritakan bagaimana kamu menerapkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang atas listrik tersebut. Nah, jadi itu ya tugasnya. Tugasnya itu kalian ceritakan dulu sama orang tuanya bagaimana kalian itu melaksanakan kewajiban kalian menggunakan listrik, kalian tidak memboros listrik di rumah, terus kalian mendapatkan hak di rumah untuk menggunakan listrik. Contohnya itu kalian bisa menonton televisi, itu hak kalian menggunakan listrik, asal ketika selesai menonton TV-nya dimatikan ya. Nah, lalu setelah kalian ceritakan sama orang tua, silakan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ceritanya tentang bagaimana kalian melaksanakan hak dan kewajiban kalian itu. Ya, baik, itu mungkin itu saja tugasnya untuk di rumah. Dan silahkan untuk tugas yang 2 tadi yang ibu kasih pertama itu, silahkan bukunya dikumpul ke depan ya, karena ibu mau nilai pembelajarannya hari ini. Setelah dikumpulkan, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, segitu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita, ini bukunya sudah dikumpul semua ya? Oke, terima kasih ya. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita sudah dapat menentukan gagasan pokok tentang cerita ataupun teks yang ada di buku LKS tadi tentang manfaat energi listrik. Manfaatnya itu banyak sekali ya, tadi ibu bacakan banyak sekali. Nah, yang kedua, kita juga sudah dapat menyebutkan dan membedakan mana yang memboros energi listrik, mana yang menghemat energi listrik. Nah, jadi kalian harus
pintar-pintar menggunakan listrik, tidak boleh memboros listrik, dan harus selalu menggunakan listrik dengan baik ya. Dan yang ketiga tadi Ibu sudah kasih materi tentang bagaimana cara penafsiran pada pembagian dan perkalian. Jadi untuk penafsiran itu silahkan dipelajari lebih lanjut di rumah. Tadi sudah Ibu kasih contoh bagaimana cara pembelajarannya ya. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum itu silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa, dan terima kasih kepada kalian murid-murid Ibu yang sudah hadir pada kelas di pagi hari ini. Ibu harapkan semoga seterusnya bisa tetap tatap muka, kita bisa bertemu langsung, dan semuanya bisa sehat dalam keadaan baik ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.